Haleluya. Halo umat-umat Tuhan terkasih. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita untuk hari yang baik ini. Nehemia pasal yang kedua ayat 11 dan 12 saya bacakan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah waktu yang ditetapkan Tuhan untuk masa pembuangan bangsa Israel selesai, proses pengembalian bangsa Israel ke Yerusalem ini dimulai dari zaman Ezra dan kemudian dilanjutkan di zaman Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja yang kemudian Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel membangun tembok kota Yerusalem. Waktu awal-awal kembalinya Nehemia, di dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 di situ diceritakan bahwa Nehemia membuat rencana-rencana. Dan sama seperti Nehemia yang membuat rencana-rencana, setiap kita tentunya dalam hidup ini ada rencana-rencana yang kita buat. Atau mungkin kita adalah bukan tipe orang yang suka buat rencana, tetapi setidaknya kita pasti pernah untuk berencana membuat rencana-rencana. Intinya adalah kita ingin berbuat sesuatu, merancang sesuatu, mempersiapkan di masa depan. Sama seperti Nehemia. Nah, yang menarik adalah di ayat yang ke-12 yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar tadi, bahwa rencana yang akan kulakukan itu diberikan Allahku dalam hatiku. Nehemia mengakui bahwa segala rencana yang dibuat oleh Nehemia itu diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Ternyata Nehemia mengakui bahwa segala rencana itu dia dapatkan dari doa-doanya kepada Allah. Dan betul, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, waktu Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia apa yang dia inginkan, di situ ada kata-kata di ayatnya yang keempat. Kalau kita mau baca di ayatnya yang keempat, di situ Nehemia berkata, ada kata-kata bahwa maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi di waktu singkat, waktu Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, Nehemia berdoa kepada Allah di saat yang singkat itu. Dan Allah langsung memberikan rencana-rencana, hikmat, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kota. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hidup kita, terlepas dari cara kita hidup, kita orang yang suka membuat rencana atau kita bukan orang yang suka membuat rencana, intinya adalah akuilah Tuhan. Ya. Rencana kita semua dari Tuhan. Kalau kita tidak mau membuat rencana, kita jalani hidup hari-hari pun, tentunya Tuhan terlibat di dalamnya. Segala sesuatu seperti yang ditulis oleh Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Rencana kita dari Tuhan adanya. Hidup kita, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menerangkan kepada kami segala rencana hidup kami berasal dari Engkau adanya. Untuk itu Tuhan, biar kami terus Tuhan melekat kepadamu sama seperti Nehemia yang berdoa setiap saat sebelum melakukan apapun Tuhan. Demikian kami berdoa selalu Tuhan, mengakui Engkau Tuhan untuk memimpin hidup kami. Dan kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, pimpin hidup kami hari ini. Tuhan turut campur tangan, Tuhan bekerja. Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi. Tuhan beri kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu. Yang sekolah yang belajar juga Tuhan berkati, beri pengertian. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Umat-umatmu Kau jaga lindungi dalam menjalankan segala aktivitas. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan pertahanan tubuh yang kuat. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.